Perkembangan motorik pada bayi dan balita ini kan ada dua. Yang pertama adalah motorik kasar dan yang kedua adalah motorik halus. Bedanya ini, motorik kasar adalah kemampuan bayi ataupun balita saat menggunakan otot-otot besar seperti otot kaki, kemudian perut, punggung, otot lengan, jadi otot-otot utama. Nah, untuk aktivitasnya biasanya digunakan saat ia tengkurap, kemudian duduk atau berdiri, berjalan, bermain, berlari, dan aktivitas lainnya. Sedangkan motorik halus merupakan kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecil, contohnya jari jemari sampai pergelangan tangan. Nah, aktivitasnya seperti sedang makan, memegang atau menggenggam sesuatu, menulis, bermain, dan aktivitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua aktivitas si kecil akan dipengaruhi oleh kemampuan motoriknya. Dan menurut para ahli, kemampuan motorik ini akan mempengaruhi prestasi akademik ketika ia bersekolah nanti, di mana anak akan menjadi lebih mudah melakukan kegiatan atau aktivitas sekolah dengan performa yang baik ketika si kecil memiliki tubuh ataupun kondisi fisik yang kuat. Jadi buat orang tua sangat penting untuk mengetahui standar perkembangan motorik pada bayi, terutama bayi yang di bawah 1 tahun ya, karena ini merupakan pondasi yang kuat agar ia bisa melakukan banyak aktivitas di kemudian hari. Nah, berikut adalah standar kemampuan motorik pada bayi yang wajib Bunda ketahui. Yang pertama adalah kemampuan memiringkan badan. Kemampuan memiringkan badan biasanya dilakukan bayi ketika memasuki usia 1 bulan, di mana ia mulai memiringkan badan ke kiri atau ke kanan. Dan hal ini dilakukan tanpa bantuan. Biasanya ia juga mulai tidur dengan posisi miring. Jika bayi belum bisa melakukan aktivitas ini di usianya memasuki 1 bulan, nah Bunda bisa stimulasi atau bisa membantunya dengan cara memposisikan badannya miring ke kiri atau ke kanan, atau meletakkan mainan, contohnya boneka di samping si kecil ya. Ini untuk membantu agar si kecil tertarik memiringkan badannya. Dan ini merupakan hal yang baik untuk dilakukan karena memiringkan badan merupakan tahap awal di mana ia nanti mulai belajar tengkurap sendiri. Yang kedua, kemampuan bayi mengangkat kepala. Nah, secara alami bayi akan mampu atau mulai belajar mengangkat kepalanya di usia 1 bulan 3 minggu atau memasuki 2 bulan ya. Ada juga bayi yang agak lambat, tapi ada juga yang lebih cepat. Kemudian di usia 3 bulan, bayi sudah benar-benar mampu mengangkat kepalanya hingga 45 derajat. Biasanya ini dilakukan ketika posisi tengkurap atau ketika Bunda melakukan tummy time. Dan usia 4 bulan, bayi sudah bisa menahan kepalanya ketika posisi duduk, misalnya ketika Bunda memangku atau mendudukkan bayi di pangkuan Bunda. Di usia 6 bulan, bayi sudah bisa mengangkat kepalanya dengan tegak hingga 90 derajat. Nah, untuk detail, tahapan serta cara stimulasi bayi bisa mengangkat kepala ada di video ini ya. Dan Bunda bisa cek linknya di deskripsi, atau Bunda bisa klik di akhir video ini. Yang ketiga, kemampuan bayi untuk tengkurap, membalikkan badan, kemudian berguling. Nah, di usia 4 bulan biasanya bayi sudah mulai kuat ya otot-otot lehernya. Nah, di usia ini bayi sudah mulai belajar untuk membalikkan badannya ke posisi tengkurap, tapi belum begitu lancar. Di usia 5-6 bulan barulah si kecil mulai lancar tengkurap sendiri tanpa bantuan. Biasanya usia 6 bulan si kecil sudah bisa berguling, yaitu memposisikan badannya dari posisi terlentang, kemudian tengkurap, kemudian terlentang lagi. Yang keempat adalah kemampuan duduk. Nah, sebenarnya di usia 4 bulan bayi kan sudah bisa menahan kepalanya ketika posisi duduk ya Bun. Jadi di usia 4 bulan ini bayi sudah bisa mulai diajarkan untuk duduk dengan bantuan, yaitu misalnya dengan dipangku atau didudukkan di sofa dengan bantuan ataupun penopang di kiri atau kanannya. Kemudian di usia 7-8 bulan bayi sudah mampu menguasai keterampilan atau kemampuan ini ya, yaitu duduk sendiri tanpa bantuan. Tapi masih butuh pengawasan ya Bun, karena tubuhnya belum seimbang, jadi mudah sekali terjatuh. Bunda harus tetap mengawasi si kecil. Untuk detail, tahapan serta stimulasi bayi bisa duduk ada di video sebelumnya juga ya. Bunda bisa cek di kolom deskripsi atau Bunda bisa klik di akhir video ini.
Yang kelima adalah kemampuan merangkak, di mana kemampuan merangkak ini juga berbeda-beda pada masing-masing anak ya. Jadi ini hal yang wajar, ada yang cepat, ada yang lambat. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Namun, fase merangkak pada bayi biasanya di antara usia 6-10 bulan. Nah, ini juga dinyatakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana anak ataupun bayi mulai menunjukkan tanda-tanda merangkak di usia 6-7 bulan dan sudah bisa merangkak di usia 8 hingga 10 bulan. Kemampuan anak yang berbeda-beda ini biasanya disebabkan karena ia akan mulai belajar kemampuan baru di saat tubuhnya sudah kuat ya. Misalnya saja, ia akan mulai belajar merangkak ketika kaki ataupun punggungnya bisa menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Untuk detail dan juga tahapan bayi bisa merangkak serta cara stimulasinya juga ada di video sebelumnya. Yang keenam adalah kemampuan berdiri. Fase berdiri pada bayi biasanya di antara 7-12 bulan ya. Ada yang cepat di usia 7 bulan, ada yang lambat di usia 12 bulan. Tapi kembali lagi ya Bun, ini adalah hal yang wajar. Jadi tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Biasanya fase berdiri pada bayi dimulai pada saat bayi bertumpu ataupun berpegangan pada perabotan atau orang di sekitarnya. Namun biasanya usia rata-rata bayi bisa berdiri adalah di usia 9 bulan. Dan yang ketujuh adalah kemampuan berjalan. Kemampuan berjalan biasanya dilakukan bayi setelah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan. Dan fase berjalan umumnya di usia 9-15 bulan. Jadi kembali lagi ya Bun, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan ini adalah hal yang normal. Namun jika Bunda mendapati si kecil belum bisa berdiri sendiri di usianya 1 tahun, atau belum bisa berjalan atau melangkahkan kakinya di usia 2 tahun, Bunda baiknya konsultasikan atau periksakan si kecil ke dokter. Dan untuk detail tahapan serta stimulasi bayi bisa berjalan sudah ada di video sebelumnya ya Bun. Bunda bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat orang tua atau ayah Bunda di rumah ya. Semoga si kecil tambah hari tambah pintar dan selalu sehat. Terima kasih.